Perang dagang Amerika Serikat ke Kanada dan Meksiko mungkin tertunda 30 hari. Namun perangnya dengan Cina, di mana Presiden AS Donald Trump menaikkan tarif 10% ke impor negeri itu tetap berlangsung. Hal ini pun membuat balasan dari pemerintah Xi Jinping. Kementerian Keuangan Cina mengatakan mereka akan menaikkan tarif tambahan sebesar 15% pada impor batu bara dan gas alam cair AS mulai 10 Februari lalu. Cina pun akan mengenakan bea masuk 10% lebih tinggi pada minyak mentah Amerika, peralatan pertanian, mobil, dan truk tertentu. Cina juga akan memberlakukan kontrol ekspor pada produk tertentu yang terkait dengan mineral penting. Cina mengungkapkan serangkaian tindakan pembalasan terhadap AS kemarin, tak lama setelah tarif AS pada barang-barang Cina mulai berlaku. Negeri itu menegaskan pengenaan pungutan tambahan sebesar 10% oleh AS sangat melanggar aturan Organisasi Perdagangan Dunia serta merusak kegiatan ekonomi dan perdagangan bilateral yang normal. Namun kebijakan Trump itu tentu membuat Uni Eropa cukup panik teman-teman, bahkan menyebutnya sebagai keputusan yang bodoh. Karena bagaimanapun juga, hal itu akan memicu perang dagang yang gak akan menguntungkan untuk kedua belah pihak. Saham-saham anjlok dan pada akhirnya harga-harga kebutuhan juga akan makin mahal. Di sisi lain, industri Cina telah mulai bereaksi dengan melakukan antisipasi. Salah satunya dengan memindah pabrik-pabrik mereka ke Asia Tenggara. Lantas, apakah Indonesia bisa mengambil keuntungan? Inilah yang harus dilakukan dan berikut ulasan selengkapnya. Perang dagang atau trade war adalah situasi di mana dua atau lebih negara memperlakukan hambatan perdagangan seperti tarif pajak impor, kuota, atau larangan ekspor dengan tujuan untuk melindungi industri domestik mereka, di mana itu dilakukan sebagai bentuk tekanan ekonomi terhadap negara lain. Sebagai contoh, negara A merasa dirugikan dalam melakukan perdagangan dengan negara B dan kemudian menaikkan tarif impor barang dari negara B. Namun negara B tidak tinggal diam, mereka kemudian membalas dengan tarif impor atau kebijakan lain terhadap produk dari negara A. Dan itulah yang saat ini terjadi antara Amerika dan Cina saat mereka menaikkan tarif impor barang dari Cina, yang kemudian dibalas Cina dengan tarif impor atau kebijakan lain terhadap produk Amerika. Itu disebut dengan perang dagang. Indeed, we are firmly opposed to this unwarranted increase. And we do believe that this is in violation of the WTO rules. So that's why China is filing a complaint at the WTO. Menurut penjelasan dari Donald Trump, Amerika merasa dirugikan oleh banyak pihak selama ini. Mereka memiliki defisit dagang yang besar dengan negara seperti Meksiko, Kanada, Cina, hingga Uni Eropa. Sebagai info, pada tahun 2024 defisit perdagangan AS dengan Cina mencapai 360 miliar dolar. Sementara dengan Meksiko sekitar 161 miliar dolar dan negara Kanada 72 miliar dolar. Trump mengklaim bahwa defisit ini merugikan ekonomi AS karena banyak industri dalam negeri kalah bersaing dengan produk impor yang lebih murah. Dan untuk melindungi produk dalam negeri inilah, Trump berpendapat bahwa itulah perlu dilakukan. Namun selain itu, Trump juga menilai jika ini dilakukan untuk menekan Cina menghentikan pengiriman fentanyl yang telah menjadi salah satu penyebab utama krisis narkoba di Amerika Serikat karena banyak disalahgunakan dalam bentuk ilegal. A lot of them come through Canada and a lot of fentanyl comes through Canada and China makes the fentanyl. You know, China makes the fentanyl, gives it to Mexico, puts it through Canada, puts it through different places, mostly Mexico. Selanjutnya, ini juga bisa terjadi karena Trump ingin menunjukkan kepada pendukungnya bahwa ia berjuang untuk Make America Great Again, di mana hal itu terkait dengan strategi politik yang pernah ia gunakan. But on his Truth Social platform, Mr. Trump said, "We will make America great again, and it will all be worth the price that must be paid." Sementara itu, baru-baru ini Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengancam akan memberlakukan tarif tambahan terhadap Uni Eropa. Dan alasan utama dari Trump adalah ketidakpuasan terhadap praktik perdagangan Uni Eropa yang dianggap tidak adil pada Amerika. Ia menuduh Eropa tidak menerima produk pertanian dan mobil dari AS.
Sementara AS mengimpor banyak produk dari Eropa, sehingga menyebabkan defisit perdagangan yang signifikan bagi AS. Menurut Trump, defisitnya terlalu tinggi, yang mencapai 350 miliar dolar. Angka itu bahkan lebih tinggi dari defisit perdagangan AS dengan Kanada mencapai 72 miliar dolar pada tahun 2024. Dan lebih tinggi dari defisit perdagangan dengan Meksiko yang sudah mencapai 161 miliar dolar pada tahun 2024. Dan itu kenapa? Sekali lagi, untuk bisa melindungi ekonomi Amerika yang tak stabil, Trump mengambil tindakan yang memicu pro dan kontra, yakni dengan menaikkan tarif impor barang dari banyak negara ke Amerika, seperti dari Kanada, Meksiko, Cina, dan yang terbaru, rencananya untuk juga meningkatkan tarif barang dari Uni Eropa. Sementara itu, dalam pernyataan terpisah, Kementerian Perdagangan Cina dan pejabat Bea Cukai juga mengumumkan akan memberlakukan kontrol ekspor pada berbagai barang dan teknologi yang terkait dengan mineral penting tertentu, termasuk tungsten, tellurium, ruthenium, molybdenum, dan titanium. Administrasi Negara Pengaturan Pasar Cina juga mengatakan telah memutuskan untuk memulai penyelidikan terhadap Google Alphabet. Raksasa teknologi Amerika itu juga diduga melanggar undang-undang anti-monopoli negara tersebut. Google menarik layanan internet dan mesin pencariannya di Tiongkok pada tahun 2010. Tetapi perusahaan masih memiliki beberapa operasi yang difokuskan pada bisnis Cina yang ingin beriklan di platform Google di luar negeri. Pengumuman tarif Cina lebih merupakan langkah simbolis untuk saat ini, kata Kepala Ekonom Cina di Oxford Economics, Louis Low, yang memperkirakan bea tambahan dapat menaikkan tarif efektif pada impor AS ke Cina hingga hampir 2 poin persentase, dimuat di CNBC Internasional. Low memperingatkan bahwa perang dagang AS Cina Jilid 2 jelas dalam tahap awal. Ia pun melihat kemungkinan yang sangat tinggi dari putaran tarif lebih lanjut dari kedua negara. Langkah-langkah ini merupakan peringatan bahwa Cina bermaksud untuk merugikan kepentingan AS jika perlu, tetapi tetap memberi Cina pilihan untuk mundur, kata Kepala Ekonomi Cina di Capital Economics Julian Evan Pritchard dalam sebuah catatan. Dimensi geoekonomi menyeluruh pada perdagangan AS Cina berarti bahwa penyelesaiannya akan jauh lebih sulit daripada yang terjadi dengan Meksiko dan Kanada, kata Kepala Penelitian Makro untuk Asia kecuali Jepang di Mizuho Bank, Vishnu Varatan. Respon dari Cina terhadap tarif baru yang diberlakukan oleh Amerika Serikat sendiri menunjukkan bahwa Cina tidak tinggal diam dan siap melawan. Dengan menerapkan tarif balasan sebesar 15% pada batu bara dan gas alam cair, serta 10% pada beberapa komoditi lain, Cina menunjukkan bahwa mereka tidak akan tunduk pada tekanan AS. Langkah ini juga menegaskan bahwa Cina memiliki kekuatan untuk membalas dan bukan hanya sekedar negara yang menerima kebijakan AS. Dan terlepas dari apapun, dengan apa yang dilakukan oleh Donald Trump, Cina kemudian membalas dengan tarif 25% ke 128 produk AS yang mencakup pertanian dan otomotif. Di tahun 2019, eskalasi meningkat dengan kedua negara terus menaikkan tarif. Dengan total ratusan miliar dolar, barang dagangan terkena dampaknya. Sebelum di tahun 2020, kesepakatan Phase One terjadi. Pada Januari 2020, AS dan Cina menandatangani perjanjian perdagangan sementara. Dengan laporan dari Al Jazeera menyebutkan, untuk mengakhiri perang dagang tersebut, pada tahun 2020, Tiongkok setuju untuk membelanjakan tambahan 200 miliar dolar per tahun untuk barang-barang AS. Tetapi rencana itu tergelincir oleh pandemi COVID dan defisit perdagangan tahunannya melebar menjadi 361 miliar dolar.
Akibat dari perang dagang itu sendiri, banyak perusahaan terpaksa mengubah strategi produksi dan logistik mereka untuk menghindari tarif tinggi. Beberapa perusahaan juga mulai memindahkan produksi perusahaan mereka ke negara lain, seperti Vietnam dan Indonesia. Jelas, perang dagang akan membuat ekonomi AS dan Cina mengalami perlambatan akibat hal tersebut. Dengan saat itu, sektor pertanian AS terpukul karena Cina menurunkan impor produk pertanian dari AS. Sementara industri manufaktur Cina mengalami penurunan ekspor ke AS, sehingga mendorong mereka mencari pasar alternatif. So, intinya, dengan kebijakan yang dilakukan oleh Donald Trump akan membuat bahan-bahan baku di Eropa semakin melonjak, dan Cina tentunya gak akan tinggal diam dan siap melawan Presiden Amerika Serikat tersebut. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.